Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Kenji, kita akan lihat terlebih dahulu data pembukaan dari Bursa Efek Indonesia ataupun IHSG di pagi hari ini. Kita lihat, kami pasu datanya dari RTI, pemirsa. Posisi IHSG di pagi hari ini nampaknya sejauh ini bergerak menguat ya, dengan penguatan tipis saja 0,08% di level 7.103,038, masih di zona 7.100-an, dan saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya ada Brand, Block, kemudian PGEO, ada BRMS, kemudian juga ada SSIA, PSAT, MERI, dan juga RCA dan HIL. Dan top losers ada Cuan, PTRO, kemudian BRPT, IOTF, Mayora, HRTA, MAPI, ARCI, AMRT, dan juga pergerakan sektoral. Sejauh ini infrastruktur memimpin penguatan dengan penguatan 3,02%. Ini menarik, nanti kita akan bahas dengan Mas Kenji kira-kira apa yang membuat sektor infrastruktur nampaknya menarik dari point of view investor, begitu ya. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam ataupun pergerakan sektoral yang mencatatkan pelemahan signifikan yaitu adalah cyclical yang melemah sejauh ini 0,43%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei dibuka melemah 0,11% di level 39.417. SCI Singapura dibuka menguat 0,14% di level 4.115. Kospi Korea dibuka melemah 0,2% di level 3.195, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,26% di level 24.203. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Mas Kenji. Di antaranya adalah ada BRMS dengan rekomendasi swing trade dengan support di 404, resistance di 462, BBCA dengan akumulatif buy, support di 8050, resistance di 9275, MDKA trending buy dengan support di 1980, kemudian resistance di 2250, SMRA dengan support di 340 dan resistance di 428. Rekomendasinya trading buy. Dari beberapa rekomendasi yang Anda sudah sampaikan, Mas Kenji, sejauh ini mainnya jangka pendek aja. Apa alasan dibalik ini, Mas Kenji? Ya, Dalam Mas arti, Kenji. halo, Ya, Mas oke, Vicky? silakan Mas Kenji. Oke, sorry. Ya, kenapa saya lebih rekomendasi untuk di permulaan Q3 ini kita lebih untuk jangka pendek dulu. Memang kalau at least sampai pertengahan Juli ini belum ada faktor-faktor atau stimulus di dalam negeri yang cukup kuat gitu ya untuk mendongkrak market kita. Jadi untuk policy-policy sendiri kita masih cukup tergantung kepada makronya dan kondisi geopolitik. Jadi kita bisa manfaatkan momentum-momentum atau jika ada news-news yang support untuk emiten-emiten pilihan kita. Nah ini kenapa kita bisa ambil kesempatan untuk trading jangka pendek, Mas Yuki. Baik, kita ke BRMS terlebih dahulu. Rekomendasi selengkapnya untuk BRMS atau analisis selengkapnya seperti apa, Mas Kenji? Oke, untuk BRMS tentunya kabar yang cukup heboh gitu belakangan, di mana Grup Salim juga akuisisi begitu ya, kurang lebih 25,1% dari saham BRMS. Jadi mereka dapat funding juga dari ventures-nya. Rencananya mau membangun kurang lebih 4 pabrik emas kalau saya tidak salah itu. Jadi secara fundamental untuk menengah ke panjang cukup kuat juga, Mas Wiki. Secara teknikal juga cukup bagus kalau kita lihat untuk masuk BRMS apabila tembus resisten, saya rasa bisa melanjutkan untuk penguatan ke target harga di 510 gitu. Baik, secara fundamental menarik untuk bisa dikoleksi di menengah ke panjang, tapi secara trading juga ini menarik ya untuk BRMS ya, secara teknikal pergerakannya bisa dimanfaatkan. Oke, dari BRMS kita ke BBCA, Mas Kenji, akumulatif buy nih. Oke, biasanya kenapa akumulatif buy? Karena net sell asing juga ini salah satunya cukup besar di BCA beberapa waktu terakhir. Jadi saya rasa kalau secara teknikal untuk saham dengan saham banking gitu dengan kapitalisasi seperti BCA ini kita bisa pertimbangkan untuk beli di harga diskon gitu kalau untuk kondisi sekarang. Jadi masih mendekati support di bawah MA20. Nah, potensi penguatannya ketika nanti market juga lebih baik apabila data-data keuangan baik itu domestik dan luar negeri juga cukup bagus gitu, saya rasa bisa support untuk BCA untuk rebound lagi. Baik, secara harga wajar BBCA di level berapa sebetulnya Mas Kenji, dan dibandingkan dengan peersnya dia murah atau seperti apa?
Kalau secara harga memang, masih cukup affordable sih, Mas, dalam Hmm. arti untuk peluang penguatan itu masih ada. Memang belum terlalu, kalau untuk target di 9.800 target saya makanya strateginya itu akumulatif karena memang Hmm. ini, pendek ke menengah lah. Tapi Hmm. dengan, kita yakin dan, kondisi geopolitik juga belakangan juga lebih mereda walaupun Trump ya memang ada beberapa Presiden Trump ada beberapa ancaman tarif, ini bisa support lagi untuk BCA. Let's say kalau untuk teman-teman yang masuk di range-range harga sekarang, itu, di 9.000 area-area 9.200, 9.275 sudah bisa melakukan taking profit, Mas Yuki. Baik, dari BBCA kita ke MDKA seperti apa Mas Kenji? Masih sama secara komoditas, kurang lebih mirip BRMS juga. Jadi, gold sendiri kalau kita lihat harganya sudah di atas $3.000 dengan production cost itu, tidak sampai 50%-nya. Jadi secara harga komoditasnya bagus, teknikalnya untuk MDKA juga menarik, begitu. Ini masih sideways sekarang pasca rebound kemarin, jadi belum mencapai potensi tertingginya untuk target resisten terdekat. Target produksi dari emiten pun, sejauh ini on the track gitu. Jadi, 100.000 ton 100.000 ton di 2025 ini. Jadi saya rasa masih cukup bisa dipertimbangkan untuk masuk MDKA sebagai opsi lain dari BRMS. Baik, secara kinerja perseroan menarik, tapi sejauh ini trading buy aja dulu ya Betul. untuk MDK ya. Baik, dari MDK kita ke SMRA. Nah ini, satu-satunya properti ini yang, saya juga masukkan. Jadi Hmm. memang di belakang cukup mendongkrak juga sektor properti untuk IHSG. Secara kinerja, memang ada kecenderungan melambat secara fundamental gitu, tapi memang, dari strategi-strategi ekspansi yang dilakukan oleh SMRA, saya rasa untuk, sentimen jangka pendek teman-teman yang, khususnya memperhatikan sektor properti, dengan kondisi teknikal, dengan RSI-nya juga saya rasa masih bisa masuk gitu. MACD-nya juga masih tipis gitu ya, masih di bawah MA20 juga pergerakan harganya, jadi potensi penguatan harganya masih cukup realistis. Baik, dari beberapa saham yang Anda rekomendasikan, saya sampaikan kembali ya, beberapa untuk pemirsa ada BRMS, BBCA, MDKA, dan juga SMRA, dengan rekomendasi masing-masing, swing trade, akumulatif buy, kemudian trading buy, dan juga trading buy juga. Oke, baik, tadi kita sempat membacakan pergerakan dari sektoral, infrastruktur, tadi pada saat pembukaan market, Mas Kenji memimpin penguatan yang cukup signifikan begitu ya, 3,02%, artinya ini menjadi sektor yang memimpin penguatan lah sejauh ini dari pergerakan sektor. Apa yang membuat sektor infrastruktur nampaknya cukup menarik dari point of view investor, Mas Kenji? Oke, kalau dari infrastruktur sendiri memang, belakangan cukup menarik Mas Vicky, karena sepekan ini kan kenaikannya juga cukup baik, ya gelombang-gelombang IPO juga saya rasa cukup mendukung gitu ya, dan juga proyek-proyek pemerintah dan juga dukungan pembiayaan yang ada saya lihat jadi peluang, khususnya buat investor melihat sektor ini jadi cukup, seksi lagi lah kalau boleh kita katakan gitu. Setelah sebelumnya sempat, melambat gitu ya, saya rasa, memang cycle-nya sudah masuk lagi untuk kita mulai, ekspansi lagi di sektor-sektor infrastruktur. Jadi, memang terminal untuk menengah ke panjang tapi, stimulus-stimulus jangka pendeknya juga masih ada gitu. Belum lagi ada rencana pembangunan nasional, yang dicanangkan sampai tahun 2029 nanti. Jadi salah satu pendukung. Baik, singkat, proyeksi mengenai pergerakan IHSG di hari ini? Mix menguat, masih melanjutkan, resisten masih di, sama 7.200 apa bisa break, saya rasa IHSG bisa melanjutkan penguatan apabila disupport nanti arus asing masuk lagi ke market kita. Baik, Mas Kenji, terima kasih atas informasi dan juga analisis yang Anda sudah sampaikan. Selama ini menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan kembali ke tangan investor. Terima kasih Mas Kenji, sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih Mas Uki. Baik.